Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman kelompok 11 yang berkenan hadir untuk mempresentasikan proyek yang telah dirundingkan bersama-sama. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Fajar Deli selaku dosen mata kuliah dari Big Data. Di sini kami kelompok 11 ingin mempresentasikan proyek yang berjudul Survei tentang Blockchain untuk Big Data, Pendekatan, Peluang, dan Arah Masa Depan. Next. Tak lupa juga kami sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Raja Andika dengan NPM 061. Kemudian ada Habib Firman Khairi, yaitu saya sendiri, dengan NPM 114. Kemudian ada Akmal Rivaldi dengan NPM 101. Lalu ada Raihan Rafiota dengan NPM 098. Dan yang terakhir ada Aprian Villah Ginansyah dengan NPM 109. Next. Lalu di sini ada latar belakang mengenai Big Data. Big Data berkembang pesat dengan peluang besar di berbagai sektor, namun menghadapi tantangan seperti keamanan, privasi, manajemen energi, dan skalabilitas. Teknologi tradisional seringkali gagal mengatasi masalah 4V. 4V sendiri adalah ciri di mana bisa dibilang data tersebut besar atau big data. 4V terdiri dari volume, variety, velocity, dan veracity. Lalu di sini adalah latar belakang mengenai blockchain. Blockchain saat ini merupakan salah satu teknologi disruptif yang paling umum membuka jalan bagi layanan keuangan dan industri yang baru muncul. Secara konseptual, blockchain terdiri dari daftar catatan yang umumnya dikenal sebagai blok di mana informasi yang disimpan dienkripsi untuk memastikan privasi dan keamanan. Selain itu, tidak seperti teknologi lainnya, blockchain adalah jaringan terdesentralisasi di mana anggota yang berpartisipasi memiliki otoritas penuh untuk memantau semua transaksi di jaringan blockchain secara peer-to-peer. Teknologi blockchain merupakan penggabungan berbagai konsep multidisiplin seperti rekayasa perangkat lunak, kriptografi, komputasi terdistribusi yang menciptakan infrastruktur yang menekankan pada keamanan terkait aset digital. Lalu di sini ada blockchain sebagai solusi. Blockchain sendiri merupakan teknologi terdesentralisasi dengan fitur kekekalan, transparansi, dan keamanan tinggi. Dengan sifat blockchain tersebut, blockchain memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam big data, seperti privasi, keamanan data, dan berbagi data yang andal. Motivasi integrasi blockchain dan big data. Yang pertama itu, meningkatkan keamanan dan privasi big data. Penyimpanan data yang terenkripsi dan terdesentralisasi dalam jaringan blockchain mempersulit akses tidak sah ke data tersebut. Yang kedua, ada perlunya solusi baru. Sifat kekekalan blockchain memastikan bahwa hampir mustahil untuk merusak data yang disimpan dalam jaringan blockchain. Yang ketiga, ada meningkatkan integritas data. Sifat kekekalan blockchain memastikan bahwa hampir mustahil untuk merusak data yang disimpan dalam jaringan blockchain. Yang keempat, ada pencegahan penipuan. Solusi big data yang adat bergantung pada analisis pola dalam data historis untuk mendeteksi transaksi penipuan. Yang kelima, ada analisis data waktu nyata. Karena blockchain menyimpan setiap transaksi, hal itu membuat analitik big data secara real-time dapat dicapai. Bank dan lembaga keuangan dapat menyelesaikan transaksi lintas batas termasuk jumlah besar secara hampir real-time. Yang keenam, ada peningkatan pembagian data. Integrasi blockchain dengan big data membantu penyedia layanan untuk berbagi data dengan memangku kepentingan lain dengan risiko kebocoran data yang minimal. Aplikasi Big Data blockchain. Yang pertama, ada kota cerdas.
Teknologi blockchain dapat digunakan untuk membuat TPA terdesentralisasi untuk kota pintar dengan keamanan dan keandalan yang ditingkatkan. Yang kedua ada layanan kesehatan cerdas. Blockchain dapat memberikan keamanan dan efisiensi dalam menganalisis data medis, tetapi mahal dan tertinggal dari pengoptimalan energi. Selanjutnya ada transportasi cerdas. Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan ekosistem ITS yang aman, andal, dan otonom dengan penggunaan infrastruktur dan sumber daya yang relevan secara optimal. Selanjutnya, ada jaringan cerdas, yaitu blockchain dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, praktik, dan proses di sektor energi. Next. Ini merupakan project big data dalam blockchain. Yang pertama ada Storj. Storj merupakan project penyimpanan terdesentralisasi ujung ke ujung yang memanfaatkan kelebihan kapasitas perangkat keras serta bandwidth. Yang kedua ada Omnilytic. Omnilytic itu sendiri adalah platform blockchain untuk analisis big data yang menyediakan wawasan untuk industri penjualan, pemasaran, serta perdagangan. Selanjutnya ada IBM Food Trust. IBM Food Trust adalah platform blockchain berbasis Hyperledger yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasokan makanan. Sistem ini memungkinkan produsen, distributor, ataupun retailer untuk melacak asal-usul, perjalanan, dan kondisi produk makanan melalui blockchain. Selanjutnya, ada VChain atau Supply Chain Management. VChain sendiri adalah platform blockchain yang berfokus pada manajemen rantai pasokan. Proyek ini memungkinkan pelacakan produk dari pembuatan hingga ke tangan konsumen menggunakan teknologi blockchain dan Internet of Things atau IoT. Selanjutnya itu ada Ocean Protocol. Ocean Protocol adalah platform blockchain yang memungkinkan pengelolaan, pembagian, dan monetisasi data secara terdesentralisasi. Hal ini dirancang untuk menyimpulkan ekonomi data berbasis blockchain. Yang terakhir adalah StreamR. StreamR adalah platform berbasis blockchain yang memungkinkan distribusi dan monetisasi data waktu nyata. Dan proyek ini merupakan untuk memfasilitasi pertukaran data secara langsung antar pengguna atau perangkat. Next. Tantangan dari penelitian itu sendiri yaitu adalah kompleksitas big data. Munculnya komputasi awan, aplikasi IoT pintar telah menyebabkan akumulasi data secara besar-besaran. Yang kedua ada standarisasi. Blockchain awalnya yaitu untuk dikembangkan sebagai solusi untuk masalah uang digital atau mata uang kripto yang disebut Bitcoin. Yang terakhir ada keamanan dalam blockchain. Blockchain sendiri yaitu adalah buku besar yang valid melacak berbagai transaksi digital di berbagai domain seperti aplikasi IoT dan jaringan generasi kelima atau 5G serta layanan kesehatan ataupun keuangan. Lalu di sini ada arah masa depan. Yang pertama, desain blockchain adaptif untuk big data. Desain blockchain adaptif yang paling disukai adalah blockchain ringan untuk big data, waktu nyata, dan blockchain yang dapat diskalakan untuk big data skala besar. Blockchain adaptif mengurangi daya komputasi yang diperlukan untuk memproses blok, bahkan jika rantai tumbuh secara eksponensial mengurangi daya komputasi yang diperlukan untuk memproses blok, bahkan jika rantai tumbuh secara eksponensial. Lalu yang kedua ada blockchain untuk data besar 5G. Meskipun 5G telah terintegrasi dengan teknologi seperti SDN, cloud, ML, virtualisasi jaringan, masih sulit untuk memenuhi perubahan persyaratan yang beragam. Selain itu, teknologi ini menghasilkan berbagai jenis tantangan dalam hal desentralisasi, keamanan dan privasi, transparansi, interoperabilitas, dan kekekalan.
Blockchain dengan fiturnya akan menjadi calon penting untuk komputasi besar-besaran dengan aplikasi Big Data 5G. Kemudian yang terakhir ada subbab dari kesimpulan. Subbab dari kesimpulan ini kami menyimpulkan sebanyak 2 poin. Yang pertama, blockchain sendiri adalah teknologi buku besar yang disruptif yang telah memicu minat signifikan untuk mendukung sistem big data dengan keamanan tinggi dan manajemen jaringan yang efisien. Yang kedua, jurnal ini telah melakukan tinjauan mutakhir tentang penerapan blockchain untuk big data, membahas kemajuan terkini dalam blockchain dan big data, dan menjelaskan motivasi di balik integrasi kedua teknologi ini. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe tentunya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.